Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, salam kenal. Nama saya Aisyah Budiarti. Saya dari Manajemen Agroindustri tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus pelanggaran etika bisnis terhadap concern yang saya pakai adalah PT Gudang Garam. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Ya. Pelanggaran etika bisnis pada PT Gudang Garam. Oke. Selanjutnya, yang pertama adalah sebelum kita memulai mengenal apa itu mengetahui pelanggaran apa saja sih dalam etika bisnis yang dilakukan oleh PT Gudang Garam. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan terkait profil PT Gudang Garam ini. PT Gudang Garam Tbk berdiri pada tahun 26 Juni 1958 oleh Choa Ing Hui yang berganti nama menjadi Suryawono Wijoyo. Pada awal berdirinya, Gudang Garam merupakan industri rumahan yang memproduksi kretek yang bernama SKL dan SKT. Karena permintaan pasar yang kian meningkat, akhirnya pada 1960 dibukalah cabang di Gurah yang letaknya 13 km dari kota Kediri. Jepang pada saat itu masih mempekerjakan 200 orang karyawan. Nah, pada Gudang Garam ini awalnya merupakan industri rumahan yang berubah menjadi firma pada tahun 1969. Dan setelah itu, kedua tahun kemudian, karena kemajuan produksi yang makin lama makin meningkat dan makin pesat, Gudang Garam resmi berubah menjadi perseroan terbatas atau PT yang didukung oleh fasilitas berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN dari pemerintah membuat Gudang Garam semakin kokoh hingga saat ini. Oke, selanjutnya adalah pelanggaran etika bisnis. Nah, pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Gudang Garam. Nah, concern pelanggaran yang dilakukan oleh PT Gudang Garam ini adalah pada bidang periklanan. Oke, saya bacakan. Dari KPI Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam UU Nomor 32, Pengaduan Masyarakat, Komisi Penyiaran Standar Program Siaran atau P3 dan SPS Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada program siaran iklan niaga rokok yang ditayangkan oleh stasiun TV One pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 19.53 waktu Indonesia Barat. Program tersebut menampilkan iklan rokok di bawah pukul 21.30 yang dimana kita tahu rokok ini adalah untuk konsumsi 18 tahun ke atas lah atau 20 tahun ke atas yang dimana untuk acara televisi periklanan di televisi untuk hal-hal konten iklan untuk usia 18 tahun ke atas akan ditayangkan setelah pukul 21.30. Nah, yang dimana pada tahun 2014 tepatnya tanggal 10 Mei pada 10 Mei Gudang Garam ini melanggar aturan penyiaran iklan, yaitu mereka menyiarkan iklan di bawah pukul 21.30 yang dimana di sana masih banyak yang dimana di sana di luar dari izin menayangkan iklan untuk konteks di atas 18 tahun ke atas. Nah, KPU Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012. Nah, menurut catatan KPU Pusat, program ini telah menerima surat teguran tertulis pertama, yaitu nomor 953 KPI 05 tertanggal 5 Mei 2014. Nah, berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis kedua. Atas pelanggaran ini, KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan dan meningkatkan sanksi yang lebih berat jika tetap melanggar ketentuan jam tayang iklan rokok. Nah, iklan rokok sendiri ini adalah iklan yang sangat sensitif, maksudnya iklan yang karena kita tahu konsumsi rokok ini hanya legal untuk usia 18 tahun ke atas. Jadi tidak disarankan dan tidak boleh ditayangkan untuk di bawah pukul 21.30 tersebut. Seperti itu.
Nah, sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran swasta, penayangan iklan rokok di siang hari jelas melanggar pasal 21 ayat 3. Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiar radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 5 waktu setempat dengan etika pariwara Indonesia menyatakan dalam wahana iklan melalui media televisi yaitu iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa atau intimate nature hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 5 waktu setempat. Nah, dari studi kasus yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu tentang pelanggaran PT Gudang Garam yang menyiarkan iklan rokok tersebut pada di bawah ketentuan KPI. Nah, cara mengatasi masalah kasus diperlukan etika periklanan. Nah, diperlukan dalam mengatur perilaku individu agar lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Sedangkan aktivitas periklanan suatu dampak sosial, budaya, dan ekonomi tertentu bagi halayaknya. Sebab itu, agar dampaknya tidak negatif, maka diperlukan pengaturan membuat iklan itu tidak semena-mena, baik berita dan gambarnya harus mengacu nilai moralitas yang berlaku pada kalangan masyarakat. Ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembangan. Nah, kesimpulan dari pelanggaran studi kasus etika bisnis PT Gudang Garam di atas adalah berdasarkan inti uraian pembahasan yaitu mengenai kasus pelanggaran etika dalam bisnis khususnya dalam etika periklanan yang telah dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk terkait tindakan penayangan tersebut yang telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 14 dan pasal 43 serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 15 ayat 1, pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1. Jadi pelanggarannya itu membawa 3 pasal, sehingga pihak KPI Pusat melayangkan surat teguran tertulis pertama pada tanggal 5 Mei 2014 yang mana apabila pelaku iklan PT Gudang Garam tidak mengindahkan atau mengabaikannya, maka KPI Pusat akan memutuskan menjatuhkan sanksi administratif atau teguran tertulis kedua atas pelanggaran ini. KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan dan meningkatkan sanksi yang lebih berat jika tetap melanggar aturan penayangan iklan rokok di bawah jam 21.30. Nah, saran dari kasus di atas adalah akan lebih baik jika PT Gudang Garam dapat mementingkan orang banyak dengan cara tidak menayangkan iklan di bawah jam yang sudah ditentukan, karena kita mesti tahu sendiri pukul 21.30 ke bawah masih banyak anak-anak kecil, masih banyak anak-anak di bawah umur yang melihat tayangan tersebut yang dimana konsumsi rokok ini hanya boleh dikonsumsi dan legal untuk usia 18 tahun ke atas. Nah, di sana tuh masih riskan jika anak-anak di bawah umur yang bisa melihat konten iklan rokok tersebut seperti itu. Oke, sekian dari saya penjelasan terkait studi kasus pelanggaran etika bisnis terhadap PT Gudang Garam yang di mana PT Gudang Garam itu sendiri ini melanggar periklanan. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga bisa membantu memberikan informasi terhadap bagaimana sih pelanggaran etika bisnis di dunia usaha seperti itu. Terima kasih, saya Aisyah Budiarti. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.